Serok-serokannya, angkat serok-serokannya nak. Ya. 1, 2, 3. Video. Penjur juga. Ini dah ini ya. Hai harus bisa kita. Ayo bang, serok bang. Serok. Nanti. Kumpul dulu lah. Kumpul sini. Kumpul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qadarullah kita ke Uhud dulu. Hikmahnya kalau kita lambat ke Uhud, panas kena. Nah, alhamdulillah. Ini area Uhud, ini Jabal Uhud, dan disinilah terjadi peperangan Uhud. Waktu itu setelah peperangan Badar, orang-orang musyrikin mereka ingin menuntut balas, sehingga mereka ingin menyerang Madinah. Nah, ketika itu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apa tindakan kita, kata Rasulullah, apakah kita keluar dari Madinah atau kita bertahan di Madinah untuk menunggu orang-orang musyrikin. Setelah musyawarah Rasulullah dengan para sahabat, akhirnya mayoritas sahabat menginginkan untuk peperangan itu terjadi di luar dari kota Madinah, di areal Uhud ini. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian menginginkan untuk keluar Madinah? Kata sebahagian sahabat, kami ingin keluar dari Madinah agar kami ingin merasakan bagaimana ditolong oleh para malaikat. Karena waktu perang Badar dulu, kaum muslimin itu ditolong oleh para malaikat sehingga bisa mendapatkan kemenangan. Kami ingin merasakan seperti peperangan Badar, kata para sahabat. Akhirnya diputuskanlah peperangan terjadi di luar dari Madinah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, sebenarnya kata Nabi, aku ini bermimpi tadi malam. Inkasaratus saif, baqaratut taqalul baqarah. Kata Rasulullah, saya bermimpi tadi malam pedangku retak, kata Nabi. Kemudian yang kedua, saya bermimpi sapi makan sapi. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, saya bermimpi saya berada di tembok yang sangat kuat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan inkasaratus saif? Apa yang dimaksud dengan retaknya pedang engkau, ya Rasulullah? Kata Nabi, ada nanti dari keluargaku yang akan terbunuh pada peperangan Uhud. Benar, Hamzah terbunuh, paman Nabi SAW. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sapi makan sapi? Jadi kada jeruk makan jeruk aja. Apa yang dimaksud dengan sapi makan sapi? Kata Rasulullah, sebahagian dari sahabatku ada yang meninggal dunia. Benar, 70 orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan berada di tembok yang sangat kuat? Kata Nabi, Madinah tembok yang terkuat. Kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kita perangnya di Madinah aja. Kita tunggu orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah, haram hukumnya seorang pemimpin, panglima perang, ketika dia sudah menggunakan pakaian perang, kemudian dia menanggalkannya, dia melepaskannya. Kita perang di luar dari Madinah, kata Rasulullah. Akhirnya dipilihlah area Uhud ini. Ini Uhud, gunung-gunung Uhud ini. Dan pian tahu, kalau pian di Masjid Nabawi, kalau pian datang dari keluar dari pagar 333, 334, 335, itu masih menyambung area Uhud. Jadi kalau pian hendak bergambaran yang bagus, view-nya itu pagar 333, 334, 335. Banyak bon artis di situ, mengambil gambar di situ banyak. Itu sambungan Uhud sampai situ. Dari 333 sampai 335. Bisik sudah ya kala. Nah itu area Uhud di situ, sampai situ. Ini yang disabdakan Nabi, kalau kita sholat jenazah dapat pahala seperti Uhud. Uhud ini sampai Nabawi itu yang nanti ditimbang pada timbangan kehidupan akhirat. Beratnya ini kalau kita sholat jenazah. Kalau sholat jenazahnya di Masjid Nabawi kali 1000 kali ini timbangannya. Kalau di Masjidil Haram kali 100.000 kali. Orang umroh itu panen pahala. Orang umroh itu panen pahala luar biasa. Jadi jangan ditinggalkan sholat jenazah.
Nah, kita kembali kepada peperangan yang diatur Nabi tadi. Rasul akhirnya bikin strategi. Rasulullah tempatkan 50 sniper, 50 pemanah, penembak jitu di bukit rumah ini. Nang orang banyak nih. Kata Rasulullah, jangan kalian turun dari bukit ini sampai ada aba-aba dari saya, kata Rasulullah. Apapun yang terjadi. Nah, kata Nabi, lindungi kami, punggung-punggung kami dari serangan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu datang dari situ. Rasulullah di sini dengan sahabat ini yang melindungi Rasul. Dan kita tahu teori perang itu mengatakan yang di atas pasti menguntungkan, tinggal dipanahi lagi. Nah, ditempatkanlah 50 orang di sini. Ternyata setelah peperangan hampir usai, orang-orang musyrikin itu bisa dipukul mundur. Sudah banyak yang terbunuh, sudah mereka terpukul mundur. Dan ketika itu orang-orang musyrikin yang memimpin peperangan adalah Khalid ibn Walid, yang masih musyrik pada saat itu. Sehingga kata Khalid, tinggalkan semua harta kalian. Ditinggalkan. Akhirnya diambillah ghanimah, harta rampasan perang. 50 orang ini melihat orang-orang musyrikin sudah tidak ada lagi. 40 orang turun. Untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin yang mengambil harta rampasan. Tinggal bertahan 10 orang. Khalid bin Walid ketika itu melihat ada peluang, dia berputar, kemudian masuk ke sini. Dia naik dari belakang, 10 orang melawan ratusan orang, ya sudah habis. Maka akhirnya kemudian diserang balik. Akhirnya 70 orang sahabat meninggal. Begitu juga dengan Hamzah. Nah, ini ada hikmah yang besar dari peperangan ini. Yang pertama, hikmah terbesar adalah kapanpun kita melanggar perintah Allah, pasti terjadi musibah. Pasti terjadi musibah. Kapanpun kita melanggar aturan Allah dan aturan Rasulullah, pasti terjadi musibah. 50 orang ini kata Rasulullah, jangan turun kecuali atas perintah aku. 40 orang turun, dia melanggar perintah Nabi SAW. Niatnya baik, apa niatnya? Membantu kaum muslimin untuk mengumpulkan harta rampasan. Tapi setiap kita melanggar perintah Allah dan Rasul, pasti terjadi musibah. Kalau ada di dunia, di akhirat. Nah, ini hikmah terbesar dari peperangan Uhud tadi. Terserah, kita beri waktu, kalau anak jamaah Anda yang naik silahkan 20 menit. Atau mungkin sebelumnya kita ziarah dulu ke makam syuhada Uhud. Setelah itu, kalau hendak naik silahkan sekitar 20 menit. Kita lanjut ke Kuba nanti. Kita ke syuhada Uhud dulu. Ikutilah. Ya, kita ucapkan salam dulu ke syuhada Uhud, orang-orang yang syahid pada peperangan Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun. Nas'alallahu walana walakumul afiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah dikubur 70 orang syuhada Uhud. Yang ada kotak itu, yang maju lagi nah. Yang ada batu ini, ya. Itu yang diyakini kuburan Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada batu itu, yang segi 4 itu. Nah, itu yang diyakini kuburan Hamzah. Sisanya di sini totalnya 70 orang. Tidak ada isyarat, tidak ada bebatuan apapun. Untuk apa? Agar tidak terjadi pengkultusan. Karena mereka ini dipastikan berada dalam sorga. Sehingga supaya tidak terjadi pengkultusan, tidak ada isyarat apapun. Ini siapa gitu. Nah, cukup kita ucapkan salam tadi. Setelah Rasulullah, kemudian zaman sahabat, setelah meninggal pada peperangan Uhud, sekitar ratusan tahun berikutnya itu terjadi faidhan, terjadi banjir di sini. Di area Uhud pernah terjadi banjir. Nah, ketika itu jenazah yang meninggal ini di Uhud mengapung dan masih ada darah yang keluar, padahal sudah ratusan tahun yang lalu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya mereka inilah orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikubur sini. Hamzah ini paman Nabi yang paling disayangi Rasulullah. Nabi itu sampai mensolatkan Hamzah sebanyak 70 kali untuk memuliakan Hamzah. Ini yang kita lihat nih.
Ya itu aja mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.